Pada malam yang awalnya terasa biasa di Houston Utara, Texas, tragedi ini perlahan dimulai tanpa disadari siapapun. Sekitar jam 22:30 malam, Alexis Nungaray dan putrinya, Jocelyn Nungaray yang berusia 12 tahun, menghabiskan waktu bersama di ruang keluarga dengan menonton ulang serial Harry Potter. Josie terlihat ceria seperti biasa, tertawa dan sesekali bercanda, sama sekali tidak menunjukkan tanda bahwa malam itu akan menjadi malam terakhirnya. Menjelang tengah malam, Alexis mulai merasa lelah dan meminta Josie untuk menyudahi tontonan dan masuk ke kamar untuk tidur. Karena keesokan paginya, Josie berencana ikut bersama ibunya pergi bekerja. Josie sempat mengeluh karena masih ingin menonton. Namun, akhirnya menurut karena takut ibunya marah. Saat tengah malam, Josie sudah berada di dalam kamar. Namun, ia tak kunjung tertidur. Rasa lapar mulai muncul, sementara rumah sudah sunyi, dan lampu kamar ibunya telah padam. Josie tahu betul bahwa ibunya melarang keras keluar rumah pada malam hari, terlebih setelah tengah malam, tetapi setelah mempertimbangkan cukup lama. Ia berpikir bahwa jarak swalayan tidak terlalu jauh, dan ia akan segera kembali. Akhirnya Josie diam-diam keluar rumah dan berjalan kaki menuju swalayan 7-Eleven dengan melewati jalan raya Kuikendah yang saat itu sudah sangat sepi. Saat Josie tiba di swalayan 7-Eleven dan mulai berbelanja beberapa makanan ringan dan minuman, pegawai swalayan bernama Christian Govny sempat merasa heran melihat seorang gadis usia. Josie berbelanja sendirian pada jam sedini itu. Namun karena Josie terlihat tenang dan tidak meminta bantuan, ia tetap melayani seperti biasa. Josie menyelesaikan belanjaannya dan keluar dari swalayan untuk kembali pulang melalui rute yang sama, tanpa menyadari bahwa sejak saat itu, ia telah menjadi target dua pria dewasa yang sedang melintas di kawasan tersebut. Pada waktu yang hampir bersamaan, dua pria imigran ilegal asal Venezuela, Franklin Jose Peña dan Juan Jose Martinez, sedang berkendara menggunakan mobil setelah keluar dari sebuah restoran. Ketika melewati jalan Kuikendall, mereka melihat seorang remaja perempuan berjalan sendirian di pinggir jalan. Melihat situasi yang sepi, mereka menghentikan mobil tepat di hadapan Josie dan berpura-pura bertanya arah. Dengan polos, Josie menjawab pertanyaan mereka dan bahkan bersedia menunjukkan lokasi swalayan terdekat. Dengan syarat setelah itu, ia diantar pulang ke rumah. Tanpa menaruh curiga, Josie masuk ke dalam mobil mereka. Mobil tersebut kembali menuju arah swalayan. Di dalam perjalanan, Josie mengobrol santai dan menjawab pertanyaan-pertanyaan ringan dari P.A. dan Martinez, tanpa mengetahui bahwa keduanya mulai merencanakan tindakan keji. Mobil mereka kembali berhenti di depan swalayan 7-Eleven. Christian Govny kembali melihat Josie, kali ini bersama dua pria dewasa. Ia sempat merasa janggal, namun mengira kedua pria tersebut adalah kerabat Josie, sehingga tidak bertindak lebih jauh. Di dalam swalayan, sementara Josie melihat-lihat barang, P.A. dan Martinez berdiskusi singkat dan sepakat untuk membawa Josie ke tempat yang lebih sepi setelah keluar. Setelah berbelanja, ketiganya keluar dari swalayan. Tak lama kemudian, Josie menerima telepon dari pacarnya. Dalam percakapan singkat itu, Josie berbohong dengan mengatakan bahwa ia sedang bersama ibunya. Meski sang pacar sempat curiga karena mendengar suara laki-laki di sekitar Josie, setelah panggilan berakhir, Josie kembali masuk ke mobil dengan keyakinan bahwa ia akan segera diantar pulang. Namun mobil justru diarahkan menjauh dari rumah Josie, menuju area yang semakin gelap dan sepi. Sekitar dini hari, mobil berhenti di bawah jembatan West Rankin Road. Di lokasi gelap itu, Martinez secara tiba-tiba membekap mulut Josie dan menariknya keluar dari mobil. Josie berteriak dan melakukan perlawanan dengan menggigit dan mencakar, berusaha mempertahankan hidupnya. Namun, Martinez mencekik leher Josie dengan sangat kuat hingga ia kesulitan bernapas. Beberapa menit kemudian, tubuh Josie tak lagi bergerak. Menyadari bahwa Josie telah meninggal, kedua pelaku panik dan mulai memikirkan cara menghilangkan jejak. Tangan dan kaki Josie diikat
lalu jasadnya dibuang ke sungai di bawah jembatan. Ponsel dan pakaian Josie turut dibuang ke lokasi terpisah untuk menghilangkan bukti. P, A, dan Martinez meninggalkan lokasi kejadian dan berkendara menjauh dari area tersebut. Pada dini hari hingga menjelang pagi, mereka mulai mencari tempat persembunyian dan akhirnya memutuskan menyewa unit di apartemen Canfield Lakes. Pagi harinya, Alexis terbangun dan masuk ke kamar Josie untuk membangunkannya. Namun, mendapati kamar tersebut kosong. Panggilan telepon ke ponsel Josie tidak pernah terjawab. Alexis mencari Josie ke sekitar rumah dan bertanya kepada tetangga. Sebelum akhirnya menggunakan aplikasi pelacak ponsel. Lokasi terakhir ponsel Josie mengarah ke kawasan West Rankin Road. Pada waktu yang hampir bersamaan, seorang wanita yang sedang berolahraga pagi melewati jembatan tersebut dan melihat sesuatu mengapung di sungai. Saat didekati, ia menyadari bahwa itu adalah jasad seorang gadis muda dan segera menghubungi polisi. Polisi tiba di lokasi dan melakukan pengamanan area. Tak lama kemudian, Alexis tiba di lokasi yang sama setelah mengikuti petunjuk pelacak ponsel. Saat ia menunjukkan foto Josie kepada polisi, kebenaran pahit terungkap bahwa jasad yang ditemukan adalah putrinya sendiri. Alexis langsung syok dan menangis histeris di lokasi kejadian. Penyelidikan pun segera dilakukan sepanjang hari itu dengan memeriksa saksi dan rekaman CCTV swalayan. Dalam beberapa hari, foto P, A, dan Martinez disebarkan ke publik hingga akhirnya keduanya berhasil ditangkap di apartemen Canfield Lakes. Kasus ini kemudian berlanjut ke persidangan pada 24 dan 25 Juni tahun 2024 di Pengadilan Tinggi Houston dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Pemakaman Josie dipenuhi lautan duka. Dihadiri ribuan pelayat yang tidak menyangka seorang gadis ceria berusia 12 tahun harus kehilangan masa depannya dengan cara yang begitu kejam. Tragedi ini menjadi pengingat kelam bahwa setiap menit, setiap keputusan, dan setiap kepercayaan yang salah bisa membawa konsekuensi yang tak pernah bisa diperbaiki. Sekaligus menjadi seruan bagi dunia agar lebih waspada terhadap bahaya yang mengintai di balik wajah ramah orang asing.